Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 7 yang luar biasa, insya Allah kita semua senantiasa berada dalam kesehatan, lahir maupun batin kita. Baik, akan kita lanjutkan pembelajaran kita di dalam bahasa Sunda terkait materi hari ini adalah tentang rarangken ar dan al. Terlebih dahulu, sebelum kita jelaskan apa itu rarangken ar dan al, rarangken itu imbuhan setiap kata ketika dimasuki oleh imbuhan, baik itu di depan atau di belakang, bahkan di tengah, otomatis kata dasar tersebut akan berubah makna. Itu prinsipnya. Kemudian terkait rarangken ar dan al akan kita bahas bersama. Mohon diperhatikan supaya kita semua bisa memahaminya sehingga ketika menemukan ada kata-kata yang seperti ini, ada kata-kata yang ditambahi, dibubihi oleh ar ataupun al, kita akan memahaminya. Oke, sip. Kita lanjutkan. Sebelum kita ke definisi atau penjelasan, mari kita sama-sama perhatikan kalimat-kalimat yang ada di bawah ini. Han-han teh budak Mang Parman. Han-han adalah anak dari Mang Parman. Budak ini anak artinya. Coba lihat perubahannya dari kata budak menjadi barudak. Budak menjadi barudak. Jadi dimasukin ar. Barudak kelas 7A keur diajar. Anak-anak kelas 7A sedang belajar. Tadi di sini artinya anak. Kalau di sini sudah menjadi anak-anak. Oke, kita perhatikan dulu ke kalimatnya. Tantan teh budak baong. Tantan adalah anak yang nakal. Ulah gaul jeung budak nubar. Ulah gaul jeung nubaraong atuh. Jangan kamu gaul bermain dengan orang-orang yang anak-anak yang nakal. Jaka keur ngaji di kamar. Jaka sedang mengaji di kamar. Santri-santri keur ngaraji di masjid. Santri-santri sedang mengaji di masjid. Oke, sudah banyak perubahan-perubahannya ya. Nah, silakan dipahami dulu. Kamari kuring teu ka sakola lantaran riet sirah. Kemarin saya tidak berangkat ke sekolah. Kenapa? Karena sakit kepala. Geus 3 poe sirah teh rariet baik. Sudah 3 hari kepalaku pusing terus menerus. 3 hari ini kepalanya pusing terus. Oke, kita lanjut. Masih dengan kalimat. Ieu mah buah teh can asap. Buah ini belum matang. Buah dina tangkal geus arasak. Buah yang ada di pohon sudah pada matang. Nah, oke. Herdi mah budak bager. Kabeh siswa kelas 7A balager. Herdi mah budak bager. Herdi itu anak yang baik. Seluruh siswa kelas 7A balager baik-baik. 7A maupun 7B ya. Oke, sip. Lanjut. Nah, baru kita jelasin. Imbuhan ar dalam bahasa Sunda termasuk imbuhan yang terletak di tengah-tengah kata. Fungsinya adalah sebagai berikut. Nah, ini. Jadi, ada beberapa fungsi dari ar ataupun al. Gitu ya.
Ini khususnya ar. Pertama, menunjukkan makna banyak. Oke, dari tadi ada kalimat-kalimat ya yang mengartikan kata banyak. Contohnya, budak menjadi barudak. Budak itu tadi, budak itu anak satu, tapi kalau barudak menjadi anak-anak. Oke. Baong, baong itu nakal. Tapi kalau baong artinya nakal. Berapa orang yang nakalnya? Hanya satu orang. Tapi kalau yang nakalnya banyak, itu menjadi baraong. Lihatin, R-nya dimasukin di sini ya. Nah, tadi juga budak juga dimasukinnya di setelah huruf pertama. Ini juga sama, setelah huruf pertama. Dari budak jadi barudak. Dari baong jadi baraong. Oke, sip. Ngaji, mengaji untuk satu orang. Tapi kalau yang ngajinya banyak, jadi katanya ngaraji. Dimasukin setelah huruf pertama. NG itu kan dianggap satu huruf saja. Oke, ya. Jadi fungsi pertama menunjukkan makna banyak. Jadi R ini, imbuhan R ini, pertama menunjukkan makna banyak. Oke, satu itu. Kedua, R ini menunjukkan makna keadaan yang berulang kali atau terus-menerus. Contohnya apa? Tadi, riet. Riet itu sakit kepala. Ya, kalau riet itu lebih spesifiknya sakit kepala. Kemudian menjadi rariet. Setelah R ada R, rariet. Nah, sakit kepalanya kalau sudah dimasukin imbuhan R ini menjadi sakit kepala yang terus-menerus. Nah, seperti itu. Paham ya? Jadi pertama menunjukkan makna banyak, yang kedua menunjukkan makna keadaan yang berulang-ulang, terus-menerus. Imbuhan R akan berubah bunyi menjadi al. Nah, jadi R akan berubah menjadi al. Kapan? Jika digunakan pada kata yang dimulai oleh huruf L atau diakhiri huruf R. Kalau huruf pertamanya L atau akhir katanya itu hurufnya R, maka yang tadinya R menjadi al. Oke, ya. Imbuhannya dari R menjadi A. Contohnya mana? Lapar. Lapar ini kan huruf pertamanya L. Bahkan ini huruf terakhirnya juga R. Jadi ini sudah masuk kategori ya. Lapar kalau satu orang. Kalau banyak yang laparnya, lalapar. Tidak R tapi al. Dimasukinya al. Lalapar. Bager. Bager itu untuk satu orang. Tapi kalau banyak, bukan R. Jadi balager. Oke. Paham ya? Jadi kalau diawali dengan huruf L atau diakhiri dengan huruf R satu kata tersebut, maka imbuhannya bukan R tapi al. Baik. Berikutnya, imbuhan R akan pindah ke awal kata jika berhadapan dengan kata yang dimulai oleh huruf vokal. Ingat huruf vokal apa aja? Iya, betul. A, I, U, E, O. Tambah bahasa Sunda itu ada lagi satu huruf E. Nah, itu huruf vokalnya nambah satu E. Oke. Apa contohnya? Kata asak. Asak itu mateng. Asak. Asak ini karena huruf pertamanya adalah huruf vokal A, maka huruf imbuhan R-nya di mana? Dia ada di depan sini. Kalau tadinya itu setelah huruf pertama, tapi kalau karena didahului huruf vokal, maka imbuhannya didahulukan. Jadi jadinya apa? Arasak. Dari kata asak menjadi arasak.
Begitupun dengan asup menjadi arasup. Oke, paham ya? Jadi imbuhan ar ini satu tadi fungsinya menunjukkan makna banyak, menunjukkan makna keadaan yang berulang kali, ya. Kemudian ar ini bisa berubah menjadi al jika didahului oleh huruf L atau diakhiri huruf R. Kemudian ar ini akan pindah ke depan, ya, ke depan kata dasar ketika dia huruf pertama dari kata tersebut adalah huruf vokal. Huruf vokal. Oke, sip. Itu penjelasan tentang imbuhan ar dan al. Nah, di sini ada contoh-contoh yang harus kita kerjakan biar kita paham. Oke, kira-kira ini apa jawabannya? Ini juga apa? Ini juga apa? Ini juga apa? Oke, tenang. Akan kita bahas bersama. Ya, masih perhatikan lagi supaya lebih paham. Oke, ulin, karena ini hurufnya diawali dengan huruf vokal, otomatis ar-nya jadi pindah ke depan. Arulin. Kalau ulin satu orang, arulin banyak orang. Bodas. Nah, kalau bodas setelah huruf pertamanya barodas. Lintu. Nah, lintu ini karena diawali dengan huruf L, ya, menjadi dari imbuhan ar berubah menjadi al. Lalintuh. Oke. Gugur karena akhirnya huruf R sama kayak ini jadi al. Galugur. Oke. Datang jadi daratang. Kumpul jadi karumpul. Kasep jadi karasep. Oke. Kasep artinya ganteng. Eling. Nah, ini huruf vokal otomatis didahulukan ar-nya. Areling. Dahar. Dahar ini makan. Karena diakhiri dengan huruf R, dari ar diganti jadi al. Dalahar. Maca, maraca. Oke, sampai sini paham? Kita lanjutkan. Nutup, narutup. Nulis, narulis. Angkat, nah karena ini huruf vokal lagi, berarti ar-nya di depan. Arangkat. Oke. Indit, nah ini huruf vokal lagi. Arindit. Oke. Berangkat, pergi, lulus. Nah, lulus ini karena dia huruf pertamanya adalah huruf L, berarti bukan ar imbuhannya, yang masuk adalah al. Lalulus. Oke. Kalau satu orang yang lulus itu katanya lulus, tapi kalau banyak satu kelas nih 7. Ke satu kelas 7 itu lulus semua, jadi lalulus. Oke. Cager juga sama, karena ini akhirnya huruf R, maka jadi calager. Kalau satu orang yang sembuh, cager itu sembuh, sehat, itu cager. Satu orang. Tapi kalau banyak, calager. Oke. Balik, baralik, nangtung, narantung, diuk, dariuk. Nangtung itu berdiri, diuk itu duduk. Iman, nah ini huruf vokal, jadi ar-nya di depan. Ariman. Oke, itu yang kita bahas hari ini. Mudah-mudahan kalian semua bisa memahaminya. Nah, kalau sudah paham, dilatih membuat kalimat, ya. Kalimat. Contoh dari kata diuk, duduk. Kalau satu orang, misalkan dari kata duduk, ya, diuk. Abid keur diuk dina kursi. Nih, satu orang, ya.
tiuk. Tapi kalau yang duduknya banyak, barudak kelas 7 keur dariuk dina kursi. Oh, itu. Dilatih bikin kalimat sendiri. Oke? Ini saja yang Pak Sahabat Didik sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sekali lagi, kita doakan untuk kita semua. Mudah-mudahan ilmu kita bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.